Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, sudah? Nurul Husna sama Nadia, ditunggu Nadia. Kita 1 jam aja kali ya, jadi nggak lama-lama on cam-nya. Oke, Nadia udah, Nurul Husna udah. Oke ya. Oke, ini kita sesuai sepakatan ya, jadi kita on cam pada saat kuliah. Saya langsung saja, ini materi berikutnya udah kelihatan belum? Sudah Bapak. Udah ya? Oke. Baik, kita bahas mengenai the rest of creative economy, kebangkitan ekonomi kreatif. Jadi, the creative economy itu sektor yang berkembang cepat dan apa namanya didorong oleh kreativitas, inovasi, intellectual property dan apa namanya perkembangan yang dinamis ini mentransformasi kehidupan kita dalam bekerja dan dalam menciptakan ilmu di marketplace global atau di pasar global begitu. Kemudian yang berikutnya, apakah definisi sektor kreatif itu? Sektor kreatif ini termasuk di dalamnya adalah seni, desain, kemudian media, teknologi, dan apa hiburan. Dan industri ini mendorong kreativitas manusia dan bakat untuk menghasilkan produk-produk dan jasa atau pengalaman yang unik dan memiliki nilai yang tinggi. Kemudian berikutnya, apakah kunci utama dari ekonomi kreatif itu? Yang pertama adalah technological advancement atau apa namanya? Teknologi canggih begitu ya. Inovasi di dalam digital teknologi telah mendorong atau telah menunjang, mendukung para kreator, para enabler, para apa namanya eh, pencipta begitu ya, untuk mencapai atau meraih global audience dan berkolaborasi antar negara. Itu kunci dari kemajuan ekonomi kreatif. Kemudian yang berikutnya menggeser customer preference atau preferensi dari konsumennya yang sebelumnya konvensional, eh, konsumennya A menggeser menjadi yang berbeda. Eh, Customer increasingly demand personalized, immerse and aesthetical pleasing experience, fueling the growth of creative industry. Jadi tipe konsumen yang semakin apa unik begitu ya, yang permintaannya lebih personal, yang tidak mass production tapi berupa produk yang sesuai dengan permintaannya. Kalau bahasa marketingnya tuh tailor-made product, itu juga mendorong tumbuhnya creative economy. Jadi saat ini masyarakat itu semakin menginginkan produk atau jasa yang dibelinya itu sesuai dengan personalitinya gitu ya. Atau misalnya kalau hobi sekarang semakin berkembang sehingga yang 10-15 tahun yang lalu hobi itu masih belum menjadi produk industri. Sekarang ya apa namanya hobi atau produk kreatif itu sudah menjadi industri sehingga menjadi pasar yang mendorong ekonomi kreatif. Kemudian adanya talent migration, yaitu eh, profesional atau tenaga ahli yang memiliki skill tinggi yang apa namanya
yang melakukan atau eh, membantu kota atau wilayah atau tempat tinggalnya meraih inovasi dan menciptakan kesempatan untuk bertumbuh. Jadi, sebagai penjelasannya, misalnya dulu talent dari produk inovasi atau kreatif itu ada di kota besar misalnya. Tapi kalau sekarang kita bisa lihat di kota-kota kecil pun, bahkan misalnya di Pangandaran pun banyak anak-anak muda atau profesional kreatif yang menghasilkan produk yang diterima oleh pasar yang tidak dibatasi oleh wilayah begitu ya. Misalnya eh, apa namanya kreator komik, komik kreator, pembuat buku komik, kemudian misalnya web kreator, konten kreator itu biasanya ada di daerah yang berkembang, bertumbuh dengan kreativitasnya, dan dia tidak lagi ada di kota-kota besar tertentu, tapi juga sudah merambah ke berbagai macam wilayah, bahkan ke kota-kota kecil. Kemudian, apakah tren global dari industri kreatif? Yang pertama adalah digital transformation, yaitu kebangkitan dari platform-platform digital yang telah berevolusi bagaimana dia menciptakan konten kreatif dan bagaimana dia memproduksi, mendistribusi, dan mengkonsumsinya. Jadi, dengan adanya digital transformation yang semakin berkembang, sekarang yang semakin pesat perkembangannya adalah AI ya. AI itu bahkan sudah menggantikan, sudah mulai menggantikan Google. Google yang waktu bahkan beberapa tahun beberapa tahun terakhir ini tidak tergoyahkan sebagai alat pencari segala macam pertanyaan, sudah mulai bersaing dengan AI, di mana AI akan lebih interaktif memecahkan pertanyaan dari Google itu. Kemudian yang kedua, tren global creativity industry ini juga adalah sustainability dan social impact, yaitu adanya keberlanjutan dan adanya dampak sosial. Konsumen secara meningkat uh, apa drawn to creative product and service that prioritize sustainability and social responsibility. Jadi uh, konsumen yang semakin sadar terhadap sustainability. Sustainability itu bukan cuma keberlanjutan usaha, tapi juga keberlanjutan bumi, begitu ya, lingkungan hidup sehingga lebih bersih, lebih sehat. Ini akan menciptakan eh, apa kemajuan dari industri kreatif. Contoh paling unik itu adalah kita semakin banyak menemukan komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Kalau kalian lihat di YouTube atau di eh, Instagram atau di Twitter itu banyak komunitas-komunitas yang membersihkan sungai kotor misalnya. Misalnya Sungai Watch ya. Sungaiwatch.org itu contohnya yang banyak melakukan kebersihan lingkungan. Apa keuntungannya bagi komunitas tersebut? Tentu saja akan banyak hibah yang didapat oleh komunitas tersebut. Dan bagaimana media mereka mensosialisasikan pekerjaannya? Tentu saja dengan mendokumentasi bagaimana mereka membersihkan lingkungannya, begitu ya. Lingkungan yang kotor, misalnya tadinya Ciliwung adalah sungai terkotor nomor satu di dunia, sekarang setelah berkembang, setelah di apa, di viralkan oleh seorang eh, pencinta lingkungan di dunia, maka pemerintah ambil peduli dan membersihkan Ciliwung menjadi sungai yang tidak lagi paling kotor di dunia. Kemudian yang ketiga, convergence of discipline. Jadi adanya kolaborasi antar bidang ini menciptakan solusi inovasi yang tidak lagi hitam putih ya, tapi sudah
apa menggabung antara satu bidang dengan bidang lain tanpa adanya eh, ini ya hitam putih antara yang ini A dan B enggak ya. Jadi semakin convergence-nya semakin memadunya antar disiplin menciptakan kolaborasi yang sehingga mendorong munculnya industri kreatif yang lebih cepat di dunia. Kemudian apakah impact ekonomi terhadap kreativitas? Yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Ah, apa, kreatif ekonomi menciptakan banyak high skill, well paying job di seluruh dunia. Jadi generasi kayak kalian yang semakin muda dan semakin kreatif sekarang makin mudah mendapatkan pekerjaan, tidak perlu bekerja ke kantor tapi cukup bekerja di rumah dengan WFH, work from home, sehingga nanti akan memiliki daya saing dan menciptakan lapangan kerja bagi yang ada di rumah begitu ya, tanpa harus bekerja di tempat kerja. Kemudian adanya peningkatan kontribusi GDP. GDP itu Gross Domestic Product atau pendapatan PDR, PDB ya, pendapatan domestik bruto ya, pendapatan domestik bruto yang merupakan hasil dari ekonomi sebuah negara. Dengan adanya ekonomi kreatif ini berkontribusi secara signifikan kepada output ekonomi dan kesejahteraan negara. Dan yang ketiga adalah menciptakan potensial ekspor, yaitu menciptakan barang dan jasa kreatif sehingga meningkatkan komoditas ekspor yang semakin bernilai untuk banyak negara. Itu ya, jadi ini yang bisa diciptakan oleh kreativitas. Kemudian apakah tantangan dan kesempatannya? Yang pertama adalah intellectual property protection, di mana hal ini akan menjamin hak bagi kreator dan inovator, di mana dia properti intelektualnya akan diproteksi ya. Tapi hal ini belum terjadi di banyak negara termasuk di Indonesia. Jadi intellectual property di Indonesia ini masih sangat kurang untuk dilindungi sehingga masih merupakan isu ya, di mana kalau ada seorang inovator di Indonesia atau content creator yang kadang-kadang apa namanya di propertinya tidak bisa diklaim oleh penciptanya gitu. Nah, itu yang masih menjadi tantangan oleh negara. Kemudian talent development yaitu investasi di dunia pendidikan, pelatihan, dan support system untuk menciptakan profesional kreatif adalah kunci untuk mencapai tenaga kerja kreatif ya. Jadi dengan cara investasi di pendidikan, pelatihan, dan support system. Jadi banyak sekarang tipe pelatihan lain yang sifatnya lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjangkau, sehingga menciptakan tenaga kerja yang lebih kreatif. Dan yang ketiga adalah adaptasi terhadap perubahan teknologi, di mana hal ini menggapai teknologi digital dan model bisnis yang penting untuk industri kreatif sehingga tetap kompetitif. Gitu ya. Ini yang menjadi tantangan dari industri kreatif di sebuah negara. Bagaimana em, apa namanya meningkatkan, menggapai, mendorong inovasi dan kewirausahaan? Yang pertama dengan menciptakan ekosistem startup, yaitu menyediakan akses pendanaan, mentor, kolaboratif space, dan eh, untuk menghasilkan entrepreneur kreatif. Kemudian yang kedua adalah supportive policies, yaitu menciptakan kebijakan yang mendeveloping aturan
dan insentif untuk pertumbuhan bisnis kreatif. Dan yang ketiga adalah kolaborasi dari sektor, antar sektor, yaitu mendorong partnership antara kreatif industri kreatif dan sektor-sektor lain untuk menghasilkan inovasi yang kreatif. Kemudian bagaimana masa depan dari ekonomi kreatif? Yang pertama adalah pengalaman emerging teknologi seperti virtual dan augmented reality akan dapat menciptakan atau mengikat pengalaman-pengalaman yang kreatif ya, creative experience. Kemudian sustainability and impact, social impact, the creative industry will uh, creative industry akan memiliki peran yang lebih lebih ini ya lebih lebih fleksibel begitu ya dalam tantangan global, dan dia juga dapat mempromosikan sustainability development, pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, personalize and customization. Consumer will demand increasingly personalized and customized creative product and service tailored to their preference. Jadi artinya makin ke sini, makin ke depan, preferensi konsumen ada produk dan jasa yang mereka beli itu lebih ke arah yang lebih personal dan lebih sesuai dengan identitasnya mereka begitu ya, bukan kepada mass produknya mereka. Kemudian yang keempat, masa depan dari ekonomi kreatif itu adalah munculnya kolaborasi global di mana cross-border collaboration and free flow of creative ideas will drive innovation and growth in global creative economy. Jadi adanya kolaborasi uh, antar perbatasan ya, dan adanya aliran yang bebas antara ide-ide kreatif sehingga menciptakan dan mendorong pertumbuhan dari ekonomi kreatif. Nah, jadi ada 4 masa depan ekonomi kreatif yang akan datang, yaitu immersive experience, sustainability and social impact, personalization and customization, dan global collaboration. Itu yang pertama ya, terkait dengan masa depan ekonomi kreatif. Dan kita coba bahas lagi dari versi lain. Pertanyaannya, apakah ekonomi kreatif dan kenapa dia penting? Di sini kita bisa lihat bahwa pertanyaan pertama yang sering muncul, apa yang mana yang art, yang seni, dan yang mana yang kreatif di dalam konteks ekonomi kreatif. Di sini kita bisa jelaskan bahwa art is the expression of human creativity and imagination, often in visual, auditory, or performing form. It is a means of self-expression, communication, and cultural preservation. Jadi kalau seni ini mengekspresikan, menggambarkan kreativitas manusia dan imajinasi, biasanya dari sisi visual, auditory, dan performing form. Kemudian, apa itu kreatif ekonomi? Ini adalah organisasi bisnis ya, dan individual dan pribadi yang menciptakan kesejahteraan dan pekerjaan melalui produksi dan distribusi untuk menciptakan barang dan jasa seperti desain, media, performing art, culture heritage. Cultural heritage itu peninggalan ya, budaya peninggalan
eh, budaya eh, budaya atau bangunan-bangunan yang eh, kuno begitu ya. Kurang lebih begitu ya, heritage ya. Kemudian sementara itu art dan ekonomi kreatif itu saling overlap, tapi sebetulnya mereka they are not synonym. Mereka tidak sama gitu ya. Saling overlap tapi tidak sama. Art itu dapat merupakan bagian dari ekonomi kreatif, tapi ekonomi kreatif also include commercial and entrepreneur activities that may not be considered traditional art. Jadi yang membedakan art seni dengan kreatif ekonomi itu adalah dari konteks komersial dan entrepreneur activities, di mana hal ini tidak ada di definisi dari seni. Nah, jadi kalau ada pertanyaannya apakah bedanya seni dan ekonomi kreatif adalah kalau ekonomi kreatif ada unsur komersial dan ada unsur dari aktivitas entrepreneur-nya ya. Kemudian bagaimana membandingkan creative classification? Yang pertama adalah creative class atau menurut Richard Florida 2002, di sini creative class itu adalah the size of creative professional and knowledge worker labor force. Jadi ukuran dari banyaknya jumlah profesional kreatif dan pekerja dari ilmu pengetahuan. Kemudian creative placemaking yang kedua adalah an art atau culture-centered community and economic development strategy. Jadi di sini juga creative classification bisa menetapkan seni dan komunitas yang berbasis budaya dan pengembangan ekonomi. Dan yang ketiga, menurut Auburn 2001, kreatif ekonomi ini ukuran dari ekonomi value, nilai ekonomi dari bisnis dan pekerja di dalam perusahaan-perusahaan kreatif dan pekerjaan-pekerjaan kreatif. Yang berikutnya adalah World Growth Industry. Berdasarkan United Nations Conference on Trade Development, bahwa The Creative Economy Report di tahun 2013 menemukan bahwa perdagangan dunia dan barang kreatif dan jasa kreatif itu nilainya hampir 624 billion. Ya. Billion itu artinya miliar ya, miliar dolar di tahun 2011, di mana dia merupakan double ya, penggandaan dari capaian tahun 2002. Artinya dia terjadi peningkatan 100% dari tahun 2002 sampai 2011. Dan pertumbuhan anualnya adalah sebanyak 9%. Di mana hal ini menjadikan ekonomi kreatif adalah the most dynamic sector of the world economy dalam dekade ini ya. Jadi sektor yang paling dinamis dari dunia ekonomi sekarang. The report laporan tersebut juga diproduksi di tahun 2008 dan 2010 dan further highlighting in growth significant of creative economy global. Dan dia bertumbuh secara signifikan pada ekonomi kreatif yang global. Kemudian language atau bahasa yang dihasilkan oleh adanya ekonomi kreatif ini atau istilah ya, istilah yang ada di dalam konteks ekonomi kreatif itu ada yang disebut dengan creative economy yang merupakan a new economic industry cluster based on business and people who produce intellectually protected goods and services generate from aesthetic or culture content. Jadi ekonomi kreatif ini adalah sebuah industri ekonomi yang baru
yang berdasarkan bisnis dan manusia yang memproduksi intellectual protected good and service, barang dan jasa yang dilindungi dari apa yang ada perlindungannya ya dari sisi estetikanya dan kontennya ya, culture budayanya. Kemudian ada istilah berikutnya yang disebut dengan creative enterprises adalah the set of business enterprise and their worker who make up the creative economy in particular local. Jadi merupakan pengusaha ya dan pekerjanya yang bekerja di bidang ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga adalah creative occupations, yaitu pekerjaan kreatif di mana the worker who job and production or distributing a creative good and service in any type of business. Jadi adalah pekerja yang bekerjanya di bidang atau memproduksi barang dan jasa, menciptakan barang dan jasa kreatif di dalam bisnis. Nah, kemudian why define and measure as an industry culture? Defining and measuring the creative economy as an industry culture serves several important purposes. First, it helps to recognize the economic value of creative asset. Jadi, mengapa penting kita mendefinisikan dan mengukur ekonomi kreatif di dalam klaster-klaster dari ekonomi kreatif industri tersebut? Karena yang pertama adalah menolong atau membantu untuk mengenali nilai dari aset kreatif dari ekonomi tersebut, yaitu bisnisnya, organisasinya, individunya, atau pekerjaannya, atau pegawai atau manusianya, yang menciptakan kesejahteraan dan pekerjaan melalui produksi dan distribusi yang menghasilkan barang dan jasa kreatif. Dan hal ini juga menciptakan atau menghasilkan policy maker, pengambil kebijakan, dan efek economic development profesional, yaitu profesional di bidang pengembangan ekonomi untuk a better understand dan support yang nanti akan membantu dari sektor ini. Kemudian alasan yang kedua adalah cluster industri ini pendekatannya adalah mengintegrasikan antara non-profit dan profit entity seperti kreatif ekonomi, menciptakan berbagai holistic view. Hal ini penting sebagai ekonomi sebagai apa namanya organisasi mengantarai antar organisasi seni, budaya dan perusahaan kreatif. Kemudian itu nilai pentingnya kenapa kita harus mendefinisikan industri klasternya. Kemudian defining the creative economy as industry cluster menciptakan kompetisi di antara perbedaan, kompetisi di antara diferensiasi baik dari customer maupun dari bisnis. Kemudian menciptakan simply measuring quality of life for actually differenting their place, dan akhirnya akan menciptakan community talent pipeline termasuk creative education, menciptakan profesional-profesional atau ahli-ahli atau bakat-bakat di bidang kreatif termasuk menciptakan edukasi. Kemudian creative economy adalah the economic sector di mana mendorong budaya dan kreativitas untuk menciptakan kesejahteraan dan pekerjaan melalui ide, produk, dan jasa. Sektor ini juga encompass organisasi dan individu whose product and service yang berasal dari seni, dari estetika, dari culture, dari budaya, termasuk seni, organisasi, budaya organisasi, independen kreatif seperti graphic artist, painter, arsitek, dan for profit kreatif bisnis seperti printing, desain, advertising, dan marketing.
Jadi bidang-bidangnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian mengukur dari ekonomi kreatif ini ada berbagai lembaga di seluruh dunia yang mengukur bagaimana ekonomi kreatif tersebut seperti NAICS ini, North America Industry Classification System Code. Nanti silakan di Google ya. Kemudian ada Standard Occupational Classification System. Ini punyanya US. Yang pertama juga punya US, punya Amerika. Yang ketiganya juga punya US ya. ONET ya. Ini adalah perpaduan dari pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang eh, berada di bidang ini ya, standar occupation classification sistemnya dari eh, pemerintah Amerika ya. Dan yang terakhir di sini adalah apa saja segmen dari creative business segment, yaitu pertama desain, kemudian culture and heritage, yang ketiga adalah performing art, yang keempat adalah visual art. Design, cultural and heritage, performing art, dan visual art. Kemudian pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dihasilkan, yaitu desainer, baik arsitek, landscape arsitek, industrial designer, interior designer, fashion designer, dan seterusnya. Yang berikutnya artis, yaitu craft. Yang berikutnya adalah media, audio, sound, broadcast, dan sebagainya. Dan yang berikutnya ada culture, budaya, archivist, librarian, library technician, dan seterusnya. Oke ya, di sini kita eh, sudah eh, memberi, sudah melihat bagaimana gambaran dari eh, industri kreatif ya, ekonomi kreatif dari sudut pandang atau dari eh, salah satu sumber buku di luar negeri ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini silakan. Mungkin ada yang bingung atau ada yang penasaran atau ada yang loh kok beda Pak sama ini ada. Silakan. Ada? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita masih punya waktu. Nah, sekarang silakan kita bahas saja yang sudah kalian bikin ya. Sayang sudah dibikin kalau tidak dijelaskan. Dulu tugas pertama tuh kalau nggak salah tentang film ya. Betul ya, film dan musik ya kalau nggak salah. Nah, silakan kelompoknya untuk mempresentasikan tentang eh, industri film dan musik yang kalian pilih terkait dengan ekonomi kreatif. Mangga silakan sampaikan kelompok berapa dan anggotanya siapa saja. Paparkan yang kemarin sudah dibikin, saya akan nanti memberikan masukan atau ada temannya yang memberikan pertanyaan satu per satu kelompok. Satu kelompok silakan maksimal 10 menit saja mempresentasikan. Silakan ada yang bersedia di awal, silakan. Kelompok satu aja silakan. Boleh tuh Kak dari kelompok filmnya agak lain. Oh ya, silakan agak lain. Isi share screen ya Pak? Enggak, enggak.
Oh, sudah terlihat, Pak, untuk Ya, PPT-nya. karya saya catat dulu ya. Nadia, Alisa, Andrian ya. Oke, silakan. Baik, Bapak, saya izin untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Waalaikumsalam. dan teman-teman semua. Kenalkan kami dari kelompok satu yang di mana kami mempresentasikan analisis produksi film lokal kami, yaitu Agak Lain, dengan kelompoknya, yaitu saya, Alisa Pratiwi, dengan teman saya, Nadia Nurzafira, dan Adrian Putra Pratama. Ya, untuk film Agak Lain ini kurang lebih sinopsisnya yaitu adalah tentang 4 orang sahabat yang mengelola rumah hantu di pasar malam. Lalu sayangnya wahana tersebut sepi pengunjung dan 4 sekawan mencari cara baru untuk menakuti para pengunjung agar selamat dari kebangkrutan. Nah, sialnya mereka berempat malah memakan korban jiwa salah satu pengunjungnya karena panik korban tersebut mereka kubur dalam rumah hantu. Adapun sutradara dan juga produser utama dari film ini ada dari Ernest Prakasa dan juga Dipa Andika dan juga sutradaranya yaitu ada Muhammad. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut dengan teman saya. Ya, baik, izin melanjutkan, Pak, untuk tentang film ini. Untuk kru utamanya ada produser yang diampu oleh Ernest Prakasa dan Dipa Andika, lalu ada sutradaranya Muhadli Acu, directnya ada 4 orang, lighting 1 orang, productionnya 13 orang, untuk artnya 1 orang, kameranya 1, kostum and make-upnya 2, editingnya 1, soundnya 3, dan visual effect. Untuk jumlah ini masih untuk kru utama, bukan kru atau staf-staf tambahan. Lalu ada rumah produksi, film Gala ini diproduksi di Imaginary Picture, Jakarta, Trinity Entertainment, Network K, dan NZ Film. Lalu untuk jumlah penontonnya terakhir kali ada di angka 9.121.767 penonton. Untuk jumlah bioskop yang menayangkan film Agak Lain ini ada 4, ada CGV dengan total bioskop 73, XX1 lebih dari 200 bioskop, ada Cinepolis 60 bioskop, dan Flix Cinema ada 4. Untuk tanggal tayangnya, yang pertama di Indonesia itu pada tanggal 1 Februari 2024, untuk di Brunei dan Malaysia di tanggal 7 Maret 2024, lalu di Singapura ada di tanggal 14 Maret 2024, dan Amerika Serikat di tanggal 22 Maret 2024. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adrian. Kemudian ada analisis SWOT terkait film Agak Lain. Berdasarkan analisa kami, terdapat analisis SWOT yang dapat kami simpulkan. Yang pertama itu strength. Film Agak Lain ini memiliki strength di bagian pertama, cerita yang unik dan segar. Kedua, acting yang apik. Ketiga, sutradara yang berbakat. Yang keempat, promosi dari film Agak Lain ini sangat gencar. Kemudian ada pada weakness. Yang pertama, efek visual yang kurang maksimal. Yang kedua, cerita yang kurang menegangkan. Dan yang ketiga, durasi film yang terkesan terlalu panjang. Kemudian ada opportunity dari film Magala ini. Ada yang pertama, membuat sequel agar nantinya ada kelanjutan cerita dari film Magala ini. Yang kedua, merilis film di luar negeri. Dan yang ketiga, membuat merchandise. Adapun treat dari film Magala ini, persaingan dengan film lain, perubahan selera dari penonton, dan kemudian pandemi COVID-19. Boleh di next.
Untuk selanjutnya, pentingnya meningkatkan daya saing industri film. Yang pertama ada di tingkat ekonomi, bidang ekonomi. Yang pertama untuk meningkatkan pendapatan negara, lalu ada penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga ada stimulasi industri kreatif lainnya, dan meningkatkan daya tarik investasi. Lalu yang kedua ada promosi budaya dan identitas nasional. Yang pertama ada penyebaran budaya Indonesia, karena di film Agak Lain ini kan didistribusiin di berbagai negara di luar negeri. Ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, Amerika Serikat, dan lainnya. Lalu ada yang ketiga ada media sosial. Yang pertama ada poin pertama media dan edukasi pencerahan. Lalu yang poin yang kedua ada membangun masyarakat yang berbudaya, dan yang terakhir ada poin mewujudkan masyarakat yang inklusif. Mungkin untuk dari film kelompok Agak Lain, kelompok 1 selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perbuatan yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Tapi tadi weakness-nya apa tuh tadi? Coba lihat. Ceritanya kurang menegangkan. Jadi memang kalau tegang lebih bagus begitu kali ya. Kalau film agak lain lebih seru kali kalau lebih tegang gitu kali ya. Terus durasi film memang terlalu panjang ya. Udah pada nonton belum ini? Kelompok 1 udah pada nonton? Sudah, Udah, Bapak. udah ya. Gimana Durasinya kesannya? sekitar 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit ya. Kelamaan ya. Eh, layak nggak sebagai film dengan penonton 9 juta 100 berapa gitu ya? Layak nggak kira-kira? Kalau menurut saya sendiri sih layak, Pak, karena untuk cerita dan yang dibawain dari film itu juga seru dan menarik. Cuman emang mungkin agak kepanjangan, tapi komedinya ada, horornya ada, cerita lainnya juga ada gitu, Pak. Jadi layak Layak. untuk mendapat penonton 9 juta lebih. Iya, iya. Kalau dia bikin film kedua, serame ini nggak kira-kira? Dengan sutradara dan pemain yang sama. Mungkin tergantung jalan film yang akan dibawa ini juga, Pak. Kayak misalnya kalau eh, eh, film selanjutnya membawakan cerita tentang satu persatu tentang si 4 orang yang menjalankan bisnis rumah hantu itu, mungkin menurut Nadia kurang ya, Pak. Antusiasnya nggak akan lebih dari 9 juta atau mungkin di angka 9 juta gitu, karena eh, apa ya, kadang kalau misalnya emang diceritain satu persatu tuh malah jadi, menurut Nadia jadi kayak eh, bosen gitu, Pak. Tapi Membosankan. nggak tahu mungkin dari Alisa atau dari Adrian kayak gimana. Nah, gimana? Alisa sama Adrian pendapatnya? Kalau ada Kalau versi pribadi kedua? belum nonton, Pak. Belum. Belum, Pak. Alisa udah nonton belum? Kalau dari saya pribadi juga belum nonton Pak, tapi kalau dari cerita orang dan juga dari review orang, mungkin menurut saya kalau misalkan Agak Lain itu emang ingin dibuat sequel itu biasanya apa ya Pak, gak langsung dibikin kalau emang lagi rame gitu loh Pak. Jadi emang harus ada penantiannya tersendiri gitu loh Pak dari penonton. Kalau emang misalkan sekiranya penonton tuh merindukan ciri khas dari film Agak Lain ini, menurut saya tuh bisa dijadikan kesempatan buat sutradara sama produsernya tuh buat bikin sequelnya gitu loh Pak. Dan bisa memungkinkan untuk laku juga. Jadi menurut saya lebih ke timingnya aja gitu. Timing peluncuran filmnya kita. Timing apa? Timing pembuatan filmnya. Iya, Pak. Jadi bisa jadi kalau misalkan yang menurut Nadia mungkin yang udah nonton tuh eh kalau misalkan dibuat sequelnya mungkin agak boring kalau misalkan cerita yang satu-satu. Tapi mungkin nanti di masa yang akan datang mungkin penontonnya ada yang merindukan ciri khas atau kayak karakter dari film Agala ini bisa di
up lagi atau bisa dibawakan kembali sama produser dan sutradara yang sama yang nanti akhirnya penontonnya itu menanti-nanti gitu loh, Pak. Iya, iya. Oke, good. Terima kasih ya kelompok 1. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan. Mungkin dari kelompok saya, Bapak, izin Ya, saya screening, Pak. ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak mohon maaf karena kami menyerap informasinya, kirain tuh setiap industri tuh ada contohnya satu Bapak. Jadi kita buat 3 contoh dari industri musik, film, sama barang gitu Bapak. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan. Enggak? Sebentar ya Bapak. Ya, ya. Iya. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh anggota pertama kami, yaitu Siti Patona dengan NPM 016. Silahkan. Baik, untuk yang pertama yaitu ada industri film. Kami mengambil film dengan judul KKN di Desa Penari, yang dimana film KKN di Desa Penari ini disutradai oleh Awis Priyadi dengan jumlah kru 47 orang dan ditayangkan di bioskop sebanyak 380 bioskop. Nah, untuk analisis SWOT dari film KKN di Desa Penari itu, yang pertama ada strength, yaitu cerita yang menarik dan menyeramkan, efek visual yang memukau, acting yang mumpuni, dan promosi yang efektif. Nah, untuk weakness-nya yang pertama ada durasi yang panjang, alur cerita yang terkesan lambat, pada jump scare, dan pesan moral. Untuk opportunities-nya yang pertama ada kesuksesan film, membuka peluang untuk sequel atau spin-off. Selanjutnya ada minat masyarakat terhadap film horor Indonesia semakin tinggi dan potensi pasar internasional serta kolaborasi dengan platform streaming. Terakhir ada treat yang pertama persaingan dengan film horor lain, kualitas film Indonesia yang bervariasi, pembajakan film, dan perubahan selera penonton. Baik, untuk selanjutnya ada industri musik yang akan dijelaskan oleh Syahrani dengan NPM akhir 020. Sebelumnya industri musik yang kami bawakan itu band Juicy Lucy dengan jumlah pendengar dari Instagram itu 700
718.000 pengikut, lalu di Twitter tuh 261.000 pengikut, di YouTube tuh ada 1,23 juta subscriber, dan di TikTok tuh 1,2 juta pengikut. Pada platform streaming, pada aplikasi Spotify ada 15 juta pendengar bulanan, dan Apple Music ada 600.000 pendengar bulanan. Lalu pada konser sendiri, konser rutin Juicy Lucy membuat konser rutin di berbagai kota dengan rata-rata jumlah penonton yaitu 2.000 penonton. Lalu mereka ada konser terbesar juga yaitu Juicy Land in the Playground di tahun 2023 dengan jumlah penonton lebih dari 20.000 orang. Pendapatan itu ada 1 hingga penjualan merchandise itu ada 500 hingga 1 miliar per tahun. Tiket konser tuh 2 hingga 4 miliar per konser. Lalu ada sponsor dan endorsement tuh ada 1 hingga 2 miliar per tahun. Pada bagian strength, musik yang catchy dan mudah diingat, lirik lagu yang relatable dengan banyak orang, penampilan live yang energik dan menghibur, citra band yang kuat dan positif, lalu ada dukungan fanbase yang loyal. Untuk weakness-nya, kurangnya variasi dalam genre musik, jarang berkolaborasi dengan musisi lain, kurang aktif di media sosial, lalu kurang dikenal di luar Indonesia. Dalam aspek opportunities, merambat pada pasar internasional, berkolaborasi dengan musisi lain, mencoba genre musik baru, lebih aktif di media sosial, dan melakukan tour internasional. Lalu pada bagian threats-nya, kemunculan band-band baru dengan genre musik yang serupa, perubahan tren musik, ketidakstabilan ekonomi, dan pandemi COVID-19. Baik, yang selanjutnya ada industri merek lokal yaitu Pola Nusantara. Untuk profilnya ada CEO yaitu Ilham Pinastiko, kemudian ada bergerak di bidang kriya yaitu jam tangan, berdiri pada tahun 2016, dan juga sudah memperoleh omset 600 juta per tahunnya, kemudian pernah mengikuti NY New York Now 2018, dan digunakan sebagai souvenir KTT G20. Untuk analisis SWOT-nya, itu untuk strength-nya memiliki desain unik dan bermakna, materialnya berkualitas tinggi, produk handmade, dan mendukung budaya lokal. Untuk weakness-nya, brand awareness-nya masih rendah, harganya yang terbilang cukup premium, saluran distribusinya masih terbatas, ketersediaan produknya juga terbatas. Untuk opportunity-nya, ekspansi pasar internasional, meningkatnya minat terhadap produk lokal, partisipasi dalam pameran dan acara, dan yang terakhir ada kerjasama dengan seniman lokal. Untuk trades-nya, ada di persaingan dari merek besar, produk tiruannya mulai banyak, fluktuasi harga bahan bakunya juga kadang meningkat, terus yang terakhir ada tren fashion yang sering berubah. Untuk selanjutnya, mengapa pemerintah harus meningkatkan daya saing faktor ekonomi musik terhadap Juicy Lucy ataupun di bidang film dan merek lokal, yaitu yang pertama manfaatnya ada mendukung perekonomian kreatif, meningkatkan citra bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya itu sendiri. Setelah itu apa sih langkah-langkah pemerintahnya? Yang pertama, memberikan dukungan secara finansial, baik itu dukungan seperti lebih banyak pameran-pameran terkait produk lokal, musik, dan film, terus mempermudah akses ke pasar tersebut, terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya, maupun menjadi peluang pekerjaan bagi masyarakat yang lain. Setelah yaitu yang terakhir ada membuat regulasi yang ramah bisnis. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus ya. Kalau Pala Nusantara ini apa sih produknya? Jam tangan, Bapak. Jadi dia jam tangannya itu dari kayu sono keling, Bapak. Kayu khas Indonesia, gitu. Tadi ancamannya banyak peniruannya ya? Banyak. Iya, betul.
Memangnya bikinnya nggak susah itu? Eh, terbilang cukup susah Bapak. Nah, jadi tuh banyak sekarang jam tangan kayu yang kalau dari Pala Nusantara ini kan sudah terpilih lah gitu Bapak kayu yang terbaik yang sekiranya cocok dan pas untuk dipakai menggunakan menjadi bahan baku sebuah jam tangan. Nah, jadi sekarang tuh banyak jam tangan tiruan ya udah yang pakai kayu asal aja gitu Bapak, yang tidak sedetail dan serumit pengerjaan untuk jam tangan Pala Nusantara itu Bapak gitu. Kisaran harganya berapa sih jam tangan kayu gitu? Dari harga 500 sampai 3 jutaan Bapak. Oh, berarti seharga jam biasa ya, sama ya. Ya, betul Bapak. Keuntungannya apa sih? Selain desainnya, apa yang membuat orang ingin membeli jam dari kayu gitu? Nah, jadi Bapak, Pala Nusantara ini cukup unik Bapak, karena setiap produknya dia mengangkat cerita-cerita dari legenda budaya dari Indonesia Bapak. Begitupun dengan nama produknya. Kayak dia ada nama produk, saya lupa Bapak. Jadi ada budaya dari daerah Sulawesi yang diangkat, terus ada ceritanya, terus dijadikanlah jadi nama produknya. Mulai dari warnanya, terus modelnya itu disesuaikan sama budaya dan cerita-cerita dari Indonesia. Bahkan ketika dia launching, itu disajikan video-video terkait cerita dari setiap produknya gitu, Bapak. Jadi punya cara unik untuk uh, membranding produknya lah gitu Bapak. Terus juga dari namanya sendiri gitu loh Pak, pala Nusantara, yang kita tahu juga buah pala itu kan mahal ya Pak. Itu jadi inceran dulu orang-orang menjajah Indonesia. Nah, dari situlah sang ownernya ini menjadi apa ya, ter oh kayak dia apa namanya saya lupa. Jadi terinspirasi lah Bapak dari buah pala gitu. Kemudian bisa dibelinya susah atau gampang? Atau via online kita beli? Nah, yang sangat disayangkan Bapak saat ini untuk offline store-nya itu cuma hanya 2 yang ada di Bandung sama di Jakarta saja, baru 2. Tapi ada secara online-nya Bapak di via website, baru di via website doang gitu Bapak. Dan karena dia ini sempat dibawa Bapak ke pameran ekonomi kreatif gitu Bapak. Jadi pernah ada pameran itu di New York. Nah, itu diseleksi lah barang-barang ekonomi kreatif, bisnis kreatif dari Indonesia. Nah, dia ini salah satunya lah yang berhasil ikut ke pameran tersebut, Bapak. Nah, karena dia pernah ikut ke pameran tersebut, jadi peluang untuk mereka dikenal di kancah internasional, Bapak. Nah, sampai sekarang pun sudah banyak orang-orang luar yang membeli jam tangan dari Pala Nusantara ini, Bapak. Dan paling dari pembelinya dari New York, Bapak. Orang New York suka Begitu. pakai jam kayu ya. Iya, gitu Bapak. Hmm. Mungkin karena yang saya lihat juga gitu Bapak, kayak misalkan orang luar negeri itu kalau misalkan ke Indonesia, ke daerah-daerah wisata lebih banyak membeli hal-hal yang unik gitu Bapak, sehingga mungkin dia tertarik dengan barang-barang yang dijualkan oleh Pala Nusantara ini gitu Bapak. Oke, terima kasih Mariska, Saran, Baik, sama terima kasih Siti. kembali Makasih ya, Bapak. bagus presentasinya. Lanjutkan, kelompok 3. Saya boleh, Silakan. Oke Bapak, sebelumnya saya izin share screen. Ya, monggo. Punten, apakah sudah terlihat Bapak? Sudah. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok bisnis kreatif yang membahas tentang film Laskar Pelangi yang dianggotai oleh Intan Nurfadilah, saya sendiri Reynaldi Mardiana Sahda, dan Nurul Husnaini. Oke, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah sebuah film drama Indonesia tahun 2008 yang disutradai oleh Riri, Riza, dan skenario ditulis oleh Salman Aristo bernama Riri dan Mira. Berdasarkan novel berjudul Salma karya Andrea Hirata, film ini diproduksi oleh Miles Film bersama Mizan Production dan Cinema Art. Film ini berhasil mencetak rekor film Indonesia sepanjang masa dengan 4,6 juta penonton. Film ini juga telah diputar di 100 layar bioskop di 25 kota di Indonesia. Oke, selanjutnya untuk ekonomi impact bagi si Laskar Pelangi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk economic impact dari film Laskar Pelangi ini, boleh di back slide-nya, di next. Oke, mohon maaf sebelumnya Bapak. Untuk film Laskar Pelangi ini telah menunjukkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Bangka Belitung, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Nah, film Laskar Pelangi ini telah memiliki dampak ekonomi yang positif, khususnya bagi masyarakat di Bangka Belitung. Nah, melalui ceritanya juga, film ini berhasil meningkatkan minat wisatawan untuk mengunjungi daerah tersebut yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata di Bangka Belitung. Hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendorong pertumbuhan bisnis lokal, dan mengangkat profesi yang terkait dengan industri kreatif dan pariwisata. Boleh di next? Nah, ini salah satu pantai yang dijadikan lokasi syuting oleh film Laskar Pelangi yang berlokasi di Bangka Belitung. Pantai Tanjung Tinggi yang diabadikan dalam film Laskar Pelangi mengalami peningkatan kunjungan setelah film tersebut dirilis. Wisatawan dari dalam maupun dari luar negeri tertarik untuk melihat secara langsung lokasi syuting film ini. Peningkatan kunjungan wisatawan telah memberikan dampak positif pada perekonomian dengan tumbuhan bisnis di sektor pariwisata dan peningkatan lapangan pekerjaan. Nah, Pantai Tanjung Tinggi ini merupakan salah satu destinasi wisata terkenal di Bangka Belitung membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Jadi setelah adanya film Laskar Pelangi ini, film ini juga ditonton oleh jutaan orang yang membuat Pantai Tanjung Tinggi ini jadi terkenal gitu, Pak. Jadi meningkatkan wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Tanjung Tinggi dan juga meningkatkan perekonomian untuk warga setempat. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Intan. Oke, izin melanjutkan Bapak sebelumnya. Di sini ada analisisnya soal tag. Yang pertama itu ada strange atau kekuatan. Di sini cerita yang dibawakan tuh inspiratif dan menyentuh hati, ditambah dengan acting yang natural dan memukau dari para pemain. Sinematografi yang indah dan soundtrack yang catchy dan memorable yang mampu menambah kesan emosional bagi penonton. Terus yang kedua ada weakness atau kelemahan. Di sini plot cerita yang sederhana, mudah ditebak dan berdurasi panjang. Hal ini dapat membuat beberapa penonton merasa bosan. Kemudian kurangnya fokus pada pengembangan karakter film ini lebih fokus pada cerita dan pesan moralnya, sehingga pengembangan karakter para tokohnya kurang maksimal. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Film ini memiliki potensi untuk di-remake ke dalam bahasa lain atau versi internasional. Film ini juga berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan edukasi di sekolah-sekolah untuk menumbuhkan semangat juang dan pantang menyerah kepada anak-anak. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Film ini harus bersaing dengan film-film Hollywood yang memiliki budget dan teknologi yang lebih besar. Kemudian kurangnya minat masyarakat terhadap film Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih menonton film Hollywood daripada film Indonesia. Serta terdapat perubahan selera penonton sehingga film ini mungkin tidak diminati oleh generasi mendatang. Mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ketiganya udah nonton filmnya atau udah pernah baca bukunya? Kalau saya pernah baca bukunya sih, Pak. Kalau filmnya kebetulan belum pernah nonton. Belum nonton? Iya, tapi Renaldi? kalau novelnya sudah.
Filmnya udah ya? Bukunya udah, filmnya belum gitu ya? Iya, betul, Ka- Bapak. Kalau Renaldi udah nonton atau baca buku? Saya pernah nonton filmnya, Bapak. Filmnya ya? Bukunya belum? Untuk bukunya belum, Bapak. Belum ya? Intan? Saya pernah nonton filmnya, Bapak, tapi bukunya belum pernah. Oke. Saya cuma pengen tahu bagusan filmnya atau bukunya ya? Kira-kira menurut pendapat kalian. Ada yang udah Mungkin pernah pendapat dua-duanya? dari saya, Pak. Saya kan sebelumnya belum pernah nonton ya, Pak. Cuma beberapa kali pernah lihat cuplikan-cuplikannya gitu. Kalau menurut saya sih mungkin lebih bagus di filmnya ya, Pak. Karena kan secara visualisasinya juga dapet nih dari filmnya gitu loh. Kita bisa benar-benar nonton tanpa harus menerka-nerka gitu, Pak. Kalau misalnya di novel itu kan bentuknya tulisan ya. Jadi kayak ya udah kita hanya membayangkan sesuai imajinasi masing-masing gitu, Pak. Iya. Jadi filmnya sukses ya, berarti membawa orang untuk eh, memilih film ya dibanding buku ya. Biasanya film itu gagal menerjemahkan buku gitu ya. Nah, beberapa buku bestseller itu lebih disukai bukunya dibanding filmnya karena masing-masing orang itu punya imajinasi yang berbeda-beda ketika dia jadikan film jadi tidak tidak sesuai. Misalnya Harry Potter ya, misalnya. Harry Potter tuh bagusan bukunya atau bagusan filmnya? Ada yang pernah nonton dua-duanya, yang melakukan dua-duanya? Harry Potter. Paling kebanyakan saya sering nonton filmnya sih, Pak, daripada untuk baca bukunya. Pernah baca? Belum pernah, Bapak. Belum ya. Ada yang udah pernah baca buku Harry Potter? Belum ya. Nggak ada yang suka baca buku ya. Nah, jadi artinya filmnya sukses karena ternyata banyak masyarakat yang lebih menyukai filmnya gitu ya. Bukan maksudnya dia tidak komplain terhadap perbedaan terjemahan antara buku dengan filmnya ya. Karena ketika orang baca buku kan punya imajinasi yang berbeda-beda setiap orang gitu ya. Contohnya Harry Potter itu dia jadi box office bestseller berarti dia sukses menerjemahkan bukunya. Buku dari ini ya dari penulisnya yang memang bestseller juga ya. Sama-sama bestseller. Oke, terima kasih kelompok 3 bagus presentasinya ya. Pak Syarpani, Mangga, ada yang lain silakan. Kelompok saya mungkin, Bapak. Ya, silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Beni dan teman-teman semua. Di sini kami anggota kelompok 4 ada Naira, Adna Latifa, Naswa India Syira dan juga Nadia Klarisya Putri. Mungkin sebelumnya mohon maaf Bapak karena ternyata kami membuat PPT-nya untuk 3 objek dari 3 subsektor unggulan bisnis kreatif. Tapi untuk presentasi ini, izinkan kami untuk mempresentasikan salah satu objek dari subsektor unggulan bisnis kreatif di merek lokal yaitu Makeover. Boleh di next. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama di sini ada profil terkait makeover. Di sini makeover merupakan salah satu kosmetik lokal Indonesia yang terkenal dengan produk dengan kualitas internasional dan harga yang terjangkau. Untuk nama mereknya sendiri ada makeover. Perusahaannya dari PT Paragon Teknologi dan Innovation didirikan pada tahun 2010. Adapun produknya itu berupa make up, ada alas bedak, perona mata, lipstick, pensil alis, perona pipi, kuas make up, dan lain-lainnya. Lalu pada tahun 2023, Makeover sendiri meluncurkan produk dengan kampanye baru yaitu Beauty Beyond Compare, di mana kampanye ini itu memberikan dukungan kepada wanita-wanita, terkhususnya wanita Indonesia, untuk berani bereksperimen di luar zona nyaman mereka.
Oke, selanjutnya untuk analisis SWOT dari offer sendiri, ada strength-nya yang pertama, kualitas produk terbaik, yang kedua harga yang terjangkau, yang ketiga terdapat dukungan dari pemerintah, yang keempat positioning yang kuat, yang kelima produk variatif, dan yang terakhir yaitu kesesuaian dengan tren. Kemudian untuk weakness-nya yang pertama ada brand awareness yang terbatas, kedua distribusi internasional yang belum menyeluruh, ketiga kurangnya kampanye pemasaran global, dan yang terakhir persaingan yang ketat. Untuk opportunity-nya sendiri, yang pertama itu ada ekspansi ke pasar internasional yang lebih luas, selanjutnya ada pengembangan produk yang inovatif, kemudian peningkatan pemasaran digital, serta kolaborasi dengan tokoh internasional. Kemudian untuk threat-nya ini ada fluktuasi dari nilai tukar, kemudian limitasi produk, tren kecantikan yang berubah cepat, kemudian masuknya merek kosmetik asing ke Indonesia. Oke, selanjutnya ada pentingnya peran pemerintah dalam subsektor industri kreatif ini. Yang pertama ada subsektor industri tersebut memiliki kontribusi terhadap perekonomian negara. Kemudian yang terakhir bentuk dari pengembangan industri kreatif yang ada di Indonesia. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berarti ini apa? Skincare apa sih ini? Untuk objeknya itu make up Bapak. Jadi make up kan salah satu bagian dari subsektor fashion juga. Oh iya. Nah, ini tuh apa? Dia distribusi atau marketingnya yang dibahas? Produksinya, Pak. Produksinya ya? Oke, produksinya. Ini online atau offline? Untuk dari makeover sendiri itu terdapat dua Bapak, ada yang secara offline dan yang secara online Bapak. Oke, terus dari ide kreatifnya apa di sini? Untuk ide kreatifnya itu sendiri dari pengembangan dari produk-produk make up-nya dan beserta kampanye-kampanye yang makeover sendiri itu libatkan Bapak. Dukung untuk contohnya di tahun 2023 yang tadi makeover itu mengeluarkan kampanye maaf Bapak, punten. Makeover itu mengeluarkan kampanye Beauty Beyond Compare, di mana tujuan dari adanya peluncuran produk dan kampanye tersebut adalah untuk mendukung wanita-wanita, terkhususnya wanita Indonesia, untuk berani bereksperimen di luar zona nyaman mereka. Seperti itu, Bang. Di luar zona nyaman ya. Oke, kenapa kira-kira makeover bisa bersaing dengan produk yang lain? Mungkin izin menjawab ya Bapak. Makeover itu salah satu make up lokal Indonesia yang emang dia tuh punya image internasional, mulai dari segi packagingnya yang emang dibuat timeless dan juga simpel seperti merek-merek internasional. Kemudian makeover sendiri juga melibatkan banyak proses kreativitas dan juga inovasi di dalam produksinya, seperti yang tadi teman saya bilang terkait produk-produknya dan juga salah satunya kampanyenya. Kemudian make up juga salah satu kayak jualan yang banyak diminati gitu, apalagi bagi perempuan-perempuan gitu. Oke, jadi potensinya masih terbuka ya buat make up ya? Betul Bapak. Oke. Terima kasih kelompok 4. Masih ada? Silakan. Udah semua? $20 ya, jadi ada 4, masing-masing 3, 12, baru 12 ini yang maju. Ini orangnya ada 20. Ya, ada 8 lagi yang belum
muncul namanya? Ada yang mau maju? Ada yang mau presentasi sekarang? Kelompok saya, Pak. Ya, silakan. Share screen is. Enggak. Oke, selamat siang Pak Beni dan teman-teman semua. Perkenalkan kita dari kelompok Tampan dan Pemberontak. Di sini kami membahas film Dilan 1990 yang beranggota kelompok yaitu saya, Faiz, dan teman saya Timo dan Dimas. Oke, jadi Dilan ini bersipnosiskan yang tampan dan pemberontak mencoba menenangkan hati Milea, seorang siswa baru yang pemalu di sebuah sekolah menengah atas di Bandung. Film ini diangkat dari sebuah novel bestseller karya P.D. Baik dengan judul Dilan Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Film Dilan 1990 bercerita pertemuan yang dialami oleh dua remaja yang masih sekolah di SMA. Film ini mengangkat sebuah kisah romansa remaja SMA di Bandung bernama Dilan yang diaktorkan yaitu Iqbal Ramadan dan Melia ya, yang diperankan oleh Vanessa Prescelia. Oke, mungkin slide ini bisa dibahas oleh teman saya. Oke, di sini ada kru. Yang pertama ada director, yaitu ada P.D. Baik dan Fajar Bustami. Yang kedua ada produser, yaitu Odi Mulya Hidayat dan Dewi Sumartujo. Yang ketiga ada musik director, yaitu Andika Triyadi. Yang keempat ada sinematografi, yaitu Dimas Imam Subono. Editor Rian Purwoko, art direction-nya Angela Halim, make up department-nya Sutomo, dan production manajemennya Arif Rahmat Hakim dan Lukman Kimi Hakim. Pemeran utama di sini yaitu ada Iqbal Ramadan yang memerankan sebagai Dilan, yang kedua ada Vanessa Priscilla yang memerankan sebagai Milea. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari film Dilan 1990. Dari strengths kekuatannya, kelebihannya yaitu cerita yang menarik dan relatable, karakter yang ikonik, serta setting yang nostalgic. Yang kedua ada kelemahannya, weakness, yaitu ending yang menggantung, konflik yang kurang greget, kurangnya perkenalan karakter lain selain karakter utama. Selanjutnya ada opportunities atau peluang, sequel dan spin-off, adaptasi ke platform digital, dan pasar internasional film 1990 berpotensi menarik perhatian di negara lain, terutama Asia Tenggara. Selanjutnya ada treat. Yang pertama ada kemunculan film lain dengan genre yang sama, minat penonton yang berubah, dan pembajakan film. Oke, untuk film Dilan ini tentunya jumlah penontonnya yaitu ada 6.315.664 orang dan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Mungkin kami cukupkan presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini penontonnya nomor 3 terbanyak berarti ya? Sesudah KKN, habis itu agak lain gitu ya? Atau keberapa ini paling banyak? Kalau tahun 2024 itu kalau nggak salah nomor 6, Pak. 4. Apa yang nomor Per 3-nya? tahun, kalau per tahun baru ya, yang ketiga tuh itu yang Miracle in Cell number 7 kalau nggak salah. Apa itu? Film apa itu? Yang film Indonesia? Itu Ya, film Indonesia? itu jadi film Korea diadaptasi sama produksi
production house-nya Indonesia. Jadi itu film terkenal di dunia, terus dijadiin versi Indonesianya gitu. Penontonnya berapa? Bentar. Kalau per tahun ini lebih banyak dari Dylan sih Pak, 6 juta sekian. Pokoknya lebih banyak. Banyak ya. Memang hits filmnya ya. Memang ngetop. Ya film ngetop sih Pak kalau dari segi film awalnya ya. Itu kan jatuhnya adaptasi. Oh. Versi Indonesia juga sampai 6 juta penontonnya. Kalau nggak salah iya Pak. Oh, wah banyak juga ya. Tapi banyak film baru yang naik ya. Nah, Dilan ini udah pernah baca bukunya nggak? Atau udah pernah nonton ini? Faiz, Bimo, sama Dimas pernah nonton? Atau pernah baca Saya bukunya? nonton Pak. Nonton, Saya udah. pernah, Pak. Nonton, ya. Kalau Baca bukunya novelnya pernah? enggak. Belum. Jadi nggak tahu versi bukunya ya? Belum pernah tahu ya? Enggak tahu Pak. Filmnya bagus ya? Menurut saya bagus sih Pak karena unik. Unik. Kayak ada yang kayak Jangan Rindu Berat kayak gitu-gitulah. Saya kan dulu waktu nontonnya pas masih saya SMP. Nah, menurut saya itu keren gitu. Relate ya? Iya, relate. Hmm. Oke, terus apa namanya? Dilan ini kan ada versi keduanya ya? Laris juga nggak? Ada versi lanjutannya ya? Sequelnya ya? Ada, Pak. Ada ya? Yang tahun 1991 sama yang Milea, Pak. Itu Sama laku juga, laris juga. kalau yang 1991 itu kalau nggak salah masih cukup Pak, masih sekitar 4 juta penontonan. Tapi kalau yang Milea sama Ancika itu udah agak menurun Pak, karena terutama yang Ancika ya Pak ya, karena Ancika itu terjadi pergantian pemeran itu Pak. Apa namanya? Andika. Ancika Pak, Ancika. Antika. Oh, kalau nggak salah ada Dilan yang waktu dia kecil ya. Saya lihat di Baligonya. Oh ya Lihat Pak, itu nanti di jalan. baru tayang di bulan Juni Pak. Oh, belum ya? Dilan Belum, Pak. 1982 ya, kalau nggak salah. 83 itu ya. 83. 83 ya. Iya Pak. Nah, menurut kalian itu bakal naik box office nggak? Si Dilan 83 ini. Laku nggak? Kalau menurut saya enggak sih Pak. Enggak Karena ya itu, karena ekspektasi orang kan dari 1990 sampai sekarang tuh, sampai sequel-sequel yang lain udah terus menurun. Jadi kayak hype-nya udah kurang deh. Kalau buat udah terkait sequel Dylan. Udah nggak penasaran ya penontonnya ya? Udah biasa aja ya. Oke, terima kasih. Faiz, Bimo, Dimas, terima kasih. Bagus ya, kita lanjut ke kelompok berikutnya, silakan. Masih ada nggak? Ada Bapak saya. Ya, silakan. Izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami beranggotakan, yang pertama itu ada Dede Uliatun Hasana dengan NPM akhir 002, yang kedua ada Alvinur Fajriati dengan NPM akhir 018, dan yang terakhir ada Novailana dengan NPM akhir 019. Yang kebetulan hari ini Nova sedang berhalangan mengikuti kelas dikarenakan sedang sakit. Baik, jadi di sini kami memilih sektor ekonomi di industri film, yaitu film Badarudi di Desa Oke, jadi film Badarudi di Desa Penari ini menceritakan tentang Mila beserta sepupu dan sahabat menuju ke sebuah desa
ke sebuah desa terpencil di tengah hutan yang dikenal sebagai Desa Penari. Mila ini percaya bahwa jika dia mengembalikan sebuah gelang antik milik Badarowihi, yaitu Badarowihi ini sesosok entitas gaib yang menguasai desa tersebut, eh, dapat menyembuhkan penyakit ibunya. Namun, setelah Mila berhasil mengembalikan gelang tersebut, keadaannya justru malah semakin buruk. Nah, izin melanjutkan tentang film ini diproduseri oleh Manci Punjabi, disutradai oleh Kimo Istanbul, dan dibintangi oleh Badarawi, diperankan oleh Aulia Sarah, Mila diperankan oleh Maudi, dan Yuda diperankan oleh Jordi, Cito oleh Iqbal, dan Roy diperankan oleh Adit. Jumlah penonton per 3,64 juta penonton di hari ke-21. Jumlah bioskop yang menayangkan ada sekitar 242 bioskop dan tanggal tayangnya 11 April 2024. Kemudian ada analisis SWOT-nya. Yang pertama ada strength, konsep cerita yang unik dan menarik, kualitas produk yang tinggi termasuk sinematografi, musik dan penggambaran karakter, keterlibatan aktor dan kru yang berbakat didukung dengan produser yang mapan. Ada weakness-nya, anggaran produk yang terbilang tinggi, persaingan dengan film-film besar lainnya, yang waktu rilisnya berdekatan seperti Siksa Kubur. Ada opportunity-nya, peluang membuat sequel atau spin-off jika film sukses, kemitraan dengan merek atau organisasi untuk potensi untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui promosi digital. Selanjutnya ada strength, risiko kegagalan dalam mencapai kembali anggaran produksi, potensi respon negatif, dan kritikus atau penonton ancaman pembajakan atau distribusi ilegal yang dapat merugikan pendapatan. Oke, selanjutnya ada upaya untuk meningkatkan daya saing dari sektor ekonomi khususnya film, musik, dan merek lokal. Yang pertama itu ada pendorong dalam pertumbuhan ekonomi. Sektor ekonomi kreatif termasuk film, musik, dan merek lokal memiliki potensi besar untuk menjadi mesin penggerak ekonomi nasional. Yang kedua ada promosi budaya. Film, musik, dan merek lokal dapat membantu mempromosikan budaya dan nilai-nilai suatu negara kepada dunia. Yang ketiga ada peningkatan daya saing global. Dalam era globalisasi ini, daya saing dalam industri kreatif seperti film dan musik tidak terbatas pada pasar domestik saja, tetapi juga bersaing di pasar global. Selanjutnya ada upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing tersebut. Yang pertama itu ada memberikan insentif. Pemerintah dapat memberikan insentif seperti keuangan kepada perusahaan ataupun individu yang terlibat dalam sektor ekonomi kreatif seperti hibah, pinjaman, dan keringanan pajak. Yang kedua ada membangun infrastruktur. Pemerintah dapat membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung sektor ekonomi kreatif. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Pemerintah juga dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada orang-orang yang ingin bekerja di sektor ekonomi kreatif tersebut. Yang terakhir ada promosi dan pemasaran. Pemerintah juga dapat mempromosikan sektor ekonomi kreatif di dalam negeri ataupun luar negeri melalui kampanye pemasaran dan partisipasi dalam pameran dagang ataupun festival. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini filmnya sama kayak KKN, beda? Beda, Bapak. Bukan yang KKN ya? Ini Tapi penontonnya 3 juta banyak ya? Memang ini, memang ngetop gitu. Promosinya memang bagus. iya, Bapak. Kan yang pertama tayang itu film KKN di Desa Penari. Nah, setelah film itu meledak, produser ini tuh dibuat lagi, tapi ini tuh menceritakan tentang asal mulanya sosok si Badarawihi tersebut. Tuh. Oh, ini flashback gitu ya? Kayak Iya, Dilan tadi ya?
Kayak Dilan yang tahun berapa ke tahun berapa gitu ya. Hmm. Oke, tapi waktu Desa Penari itu juga produser yang sama, Manoj Punjabi juga. Setahu saya beda ya, Pak. Kalau Beda tidak ya. salah. Iya, Tapi dia masih boleh pakai kata Desa Penari ya. Berarti iya. artinya dia beli hak ciptanya ya. Oke, udah nonton belum ini bertiga? Saya belum. Belum. Iya. Yang lain? Kalau iya, Dede, Nova, Kalau saya belum Bapak, baru lihat trailer-trailernya aja. trailernya ya. Ini termasuk ngehits ya saingannya kemarin tuh kan ini baru sebulan yang lalu ya kalau nggak salah ya. iya, Pak. Saingannya tuh Siksa Kubur ya kalau nggak salah ya. Iya. Siksa Kubur ya. Nah saya nggak tahu Siksa Kubur itu berapa ya ininya ya. Eh, menangan mana gitu ya. Banyakan mana ya dibanding Badara Wuhi ini. Badara Wuhi. Karena setahu saya ketika Siksa Kubur ngantri ini juga ngantri gitu ya. Berarti dua-duanya banyak penontonnya. Gitu. Pertanyaannya kenapa film horor itu bisa laku menurut Alfi dan Dede? Kenapa bisa banyak penontonnya? Kalau menurut saya, karena kan di Indonesia ini populernya itu budayanya itu mitos ya Pak. Kebanyakan itu mitos-mitos gitu. Jadi mungkin untuk pembuat filmnya itu punya inspirasi dari budaya yang ada di Indonesia tersebut gitu Pak. Kalau dari saya. Kenapa film lain nggak bisa pasti laku gitu? Tapi kalau film horor tuh pasti penontonnya banyak gitu. Karena apa ya? Karena orang Indonesia suka nontonnya rame-rame gitu kali ya. Kayaknya iya Pak. Terus juga mungkin kebanyakan itu pengen tahu tentang dunia supernatural supernatural gitu mungkin Pak. Oh, penasaran ya. Orang Iya, Indonesia suka yang hantu-hantuan gitu ya. Iya, iya. Padahal masalah udah banyak ya. Kenapa menambah masalah baru ya? Oke, terima kasih Dede, Alfi, dan Nova. Terima kasih, bagus. Iya. Masih ada yang lain? Pak. Oke, terakhir kali ya ini ya. Iya, Bapak. Ya, Izin silakan. share screen ya, Bapak. Ya, silakan. 5 menit ya, Diki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, uh, Pak Billy dan teman-teman sekalian. Kali ini kami dari kelompok bisnis kreatif yang beranggotakan saya Diki Miftahul Wahab dan rekan saya Dede Ahmad Surya akan memaparkan sedikit tentang hasil diskusi kami. Yang kami bawakan ini yaitu sektor musik. Kami ngambil contohnya band Dewa 19. Boleh dilanjut dengan rekan saya, Mat? Oke, Dewa 19 sendiri sebuah grup musik rock Indonesia yang dibentuk pada tahun 1980. Suaranya pelan, Dede. Benar, Pak. Oke, Dewa 19 sendiri adalah sebuah grup musik yang dibentuk pada tahun 1986 di Surabaya. Grup ini telah beberapa kali mengalami pergantian personel dan formasinya, yang saat ini adalah ada Ahmad Dhani, Andra Junaidi, Yuki Sampurna, dan Agus Yuda.
Selanjutnya ada anggota dan mantan anggota. Anggota saat ini ada Ahmad Dhani, Andra Ramadan, Yuki Sampurna, dan Agung Yuda. Sedangkan mantan anggotanya ada Erwin Prasetyo, Wawan Juniarso, Ari Larso, Wong Aksan, Once Michael, dan Tio Nugros. Baik, selanjutnya kenapa pemerintah harus menaikkan daya saing DO19 di perekonomian Indonesia? Alasan yang pertama, kontribusi terhadap PDB. Industri musik bukan hanya tentang seni, tetapi juga tentang bisnis yang besar. Dengan meningkatkan daya saing industri musik, pemerintah dapat meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto atau PDB negara, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nasional. Alasan yang kedua, promosi budaya dan pariwisata. Musik adalah bagian penting dari budaya dari suatu negara. Dengan mendukung industri musik, pemerintah dapat mempromosikan warisan budaya negara, menarik wisatawan, dan memperkuat identitas nasional di tingkat global. Untuk alasan yang ketiga, pengembangan bakat lokal. Dukungan dari pemerintah dapat membantu dalam pengembangan bakat musikal lokal. Dengan investasi dalam pendidikan musik, akses ke fasilitas rekaman, dan promosi seniman lokal. Pemerintah dapat memastikan bahwa bakat-bakat lokal memiliki kesempatan untuk berkembang dan sukses secara profesional. Dalam analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yakni sejarah yang panjang dalam industri musik. Yang kita kenal, Dewa 19 sudah malang melintang dalam kancah permusikan Indonesia bahkan sejak saya belum lahir. Yang kedua, kualitas musik yang konsisten dan pengaruh besar dalam perkembangan musik populer di Indonesia. Yang ketiga, kemampuan untuk terus berevolusi dan menyesuaikan diri dengan tren musik yang berubah-ubah. Selanjutnya yang keempat, penampilan panggung yang energik dan konser-konser yang selalu dinantikan oleh para penggemarnya. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, perubahan anggota yang cukup sering dapat mengganggu kesatuan dan identitas grup. Yang kedua, tuntutan ekspektasi tinggi dari penggemar berdasarkan sejarah prestasi grup. Selanjutnya ada ketergantungan pada lagu-lagu hits masa lalu yang mungkin membuat sulit untuk mempertahankan relevansi di pasar musik yang terus berubah. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama, potensi untuk merilis musik baru yang dapat menarik perhatian penggemar lama dan menarik penggemar baru. Yang kedua, kesempatan untuk melakukan tur konser dan pertunjukan di luar negeri untuk memperluas basis penggemar global. Serta peluang untuk memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan musik mereka dan berinteraksi dengan penggemar secara langsung. Di sini juga ada ancamannya, persaingan yang ketat dengan grup musik lain dan artis solo di industri musik Indonesia, ancaman pembajakan musik dan penyebaran ilegal karya seni Dewa 19 yang dapat merugikan pendapat grup. Serta yang terakhir, potensi untuk tersingkir dari pasar oleh tren musik baru dan artis yang lebih muda. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Oke, bagus temanya Dewa ya. Pertanyaannya, kalau sekarang kan Ahmad Dhani jadi anggota DPR ya, kira-kira berlanjut nggak Dewa? Sejauh ini sih, kalau kemarin yang saya lihat ya Pak, kalau sekarang kan Ahmad Dhani baru terpilih ya Pak. Terakhir sih saya tahu tuh ada konser Dewa di GBK Senayan itu saat apa gitu, lupa. Itu masih Pak. Cuman emang personilnya emang terus ganti-ganti, terutama di vokalisnya Pak. Oh, vokalisnya nggak selalu Once ya? Iya, Once. kemarin Nah, tuh dia apa duet, maksudnya menggandeng ini Elo buat jadi oh, vokalisnya. iya. Iya. Jadi siapapun vokalisnya tetap penontonnya penuh ya? Tetap penuh Pak, karena emang udah terkenal dan penggemarnya tuh dari apa ya, dari berbagai generasi lah ada. Sampai saya pun masih suka dengerin lagu-lagu Dewa. Bahkan nih waktu ada terbentuk belum lahir pun suka gitu ya? Jadi Iya, dia lintas generasi gitu ya? lintas generasi betul Pak. Kenapa ya? Apa bedanya dengan grup yang lain, Dewa? Mungkin karena apa ya, musiknya tuh nggak monoton Pak. Kadang kalau saya dengerin lagu-lagunya tuh ada yang
apa ya, genrenya tuh agak ngebeat gitu. Ada yang lebih cenderung ke arah rock, terus juga ada yang pembawaannya juga ada yang mellow. Jadi lebih ke bisa menyesuaikan di berbagai kondisi hati mungkin, Pak. Saingan paling dekat Dewa siapa sih sekarang grup band? Mungkin kalau dari Dewa itu ada Peter Pan, Noah mungkin, Pak. Noah ya, yang paling Iya. dekat Iya, mungkin. wibawanya, auranya tuh Noah ya. Sheila on Seven, Pak. Iya. Ya jadi apa bedanya Dewa dengan Noah? Mungkin kalau Noah itu dia karena memang sempat juga ganti nama kan ya Pak dari Peter Pan karena dulu sempat ada ada kasus. Mungkin bedanya tuh kalau sama Dewa, Dewa tuh walaupun ganti apa sih namanya vokalis, ganti personil itu tetap ada aja gitu penggemarnya Pak. Jadi kayak kalau Dewa tuh bukan penggemar fanatik, lebih ke kayak orang-orang bisa nerima semuanya. Tapi kalau Noah itu kebanyakan penggemarnya fanatik dan cenderung lebih suka sama Arielnya Pak. Terutama dari kaum Hawa gitu sih Pak. Ke satu orang gitu ya. Kalau Dewa nggak selalu Dani gitu ya. Iya, lebih ke musiknya gitu. Emang Berarti apa ya, memang aransemennya berkualitas bagus. gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Diki, Dede, sama siapa nih satu? Cuma berdua Pak. Oh, cuma berdua ya. Diki sama Dede. Terima kasih ya. Bagus presentasi. Sudah semua ya? Masih ada? Oke, kalau nggak ada kita ketemu lagi minggu depan. Selamat berlibur ya. Hati-hati berlibur macet di Pangandaran. Kalau ini saya juga mau ke Pangandaran kalau nggak ada halangannya. Terima kasih ya. Ketemu lagi insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.